Seorang gadis miskin bernama Lira tak pernah menyangka hidupnya akan berubah dalam semalam. Saat pulang kerja, ia menemukan seorang pria tampan tergeletak pingsan di pinggir jalan. Dengan hati tulus, Lira menolong tanpa tahu siapa pria itu sebenarnya. Tak disangka, pria tersebut adalah Adrian Wiratama, seorang CEO muda kaya raya pewaris perusahaan besar. Pertemuan tak terduga itu menumbuhkan kisah cinta penuh rintangan, penolakan keluarga, hingga akhirnya Adrian berlutut di hadapan Lira dan memintanya menjadi istri. Dari gadis miskin yang hidup sederhana, Lira berubah menjadi nyonya besar yang dimanjakan tanpa henti. Bagaimana perjuangan cinta mereka melewati cobaan? Inilah kisah gadis baik menolong pria pingsan, ternyata dia CEO kaya. Langkah kaki Lira terdengar pelan di sepanjang trotoar yang basah karena hujan baru saja reda. Gadis sederhana itu baru saja pulang dari warung tempatnya bekerja paruh waktu. Bajunya basah kuyup, tapi ia tidak terlalu peduli. Yang penting, besok ia masih bisa bekerja lagi demi ibunya yang sakit di rumah. Namun tiba-tiba, pandangannya menangkap sesuatu. Di sisi jalan, tepat di bawah pohon rindang, seorang pria tampak tergeletak. Jas mahalnya kotor terkena tanah basah, wajahnya pucat pasi. Ya Tuhan, Lira segera berlari menghampiri. Jantungnya berdegup kencang. "Pak, Anda baik-baik saja?" serunya panik. Pria itu tak merespons. Napasnya masih ada, tapi sangat lemah. Tanpa pikir panjang, Lira melepaskan jaket tipis yang ia kenakan, lalu mengalaskannya agar tubuh pria itu tidak langsung bersentuhan dengan tanah yang dingin. "Harus segera dibawa ke rumah sakit," gumamnya. Lira berusaha menghentikan kendaraan yang lewat. Beberapa hanya menoleh lalu berlalu begitu saja. Gadis itu hampir putus asa, hingga akhirnya sebuah taksi berhenti. Dengan sekuat tenaga, ia membantu menaikkan pria tersebut ke kursi belakang taksi. "Pak, tolong bawa kami ke rumah sakit terdekat, cepat!" katanya terburu-buru. Sesampainya di IGD, Lira menunggu dengan cemas. Meski ia tak mengenal pria itu, hatinya seakan tak tega meninggalkannya. Malam semakin larut, tapi Lira tetap duduk di kursi tunggu, menggenggam erat tas kecil berisi uang tipis yang tadi ia sisihkan untuk membeli obat ibunya. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar. "Keadaannya sudah stabil, Nona. Tadi beliau sempat pingsan karena kelelahan parah. Untung Anda cepat membawanya ke sini." Lira menghela napas lega. Syukurlah. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Pria yang tadi ia tolong kini terbaring dengan selang infus. Matanya perlahan terbuka. Pandangan pertama yang ia lihat adalah sosok Lira dengan wajah lelah, rambut berantakan, dan pakaian sederhana yang masih basah. "Kau? Siapa?" suaranya parau. Lira tersenyum gugup. "Saya Lira. Saya menemukan Anda pingsan di jalan. Jadi saya bawa ke sini." Tatapan pria itu dalam, seakan menelusuri ketulusan di mata gadis itu. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, perawat masuk, menyuruhnya beristirahat. Lira pun pamit dengan sopan. "Kalau begitu, saya permisi, semoga cepat sembuh." Namun sebelum ia benar-benar keluar, pria itu sempat berucap lirih. "Tunggu!" Suara itu membuat Lira berhenti sejenak. Tapi ia tetap melangkah pergi karena merasa tidak pantas berlama-lama di sana. Ia tidak tahu pria yang baru saja ia tolong bukan orang sembarangan. Ia adalah Adrian Wiratama, CEO muda sekaligus pemilik perusahaan besar yang namanya sering menghiasi majalah bisnis. Dan pertemuan sederhana itu akan mengubah hidup Lira selamanya. Keesokan harinya, Adrian terbangun di ruang rawat VIP rumah sakit. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya sibuk memikirkan gadis sederhana yang menolongnya semalam. Wajah polos, senyum tulus, dan keberanian itu terus terbayang. "Siapa dia? Kenapa aku merasa berhutang nyawa?" gumam Adrian. Ia memanggil asistennya, Kevin. "Cari tahu siapa gadis bernama Lira. Dia yang menolongku tadi malam. Aku ingin berterima kasih." Kevin kaget. "Lira? Tapi, Tuan, tidak ada data jelas. Dia hanya meninggalkan nama di administrasi IGD." "Apapun caranya, temukan dia. Aku tak akan tenang sebelum bertemu dengannya lagi," ujar Adrian tegas. Beberapa hari berlalu, tim Adrian mencari ke berbagai rumah sakit, bertanya pada taksi yang sempat mengantar, hingga menyusuri sekitar lokasi tempat Adrian ditemukan. Hingga akhirnya, jejak itu mengarah ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota.
Di sanalah Adrian melihat Lira pertama kali lagi. Gadis itu tengah menyapu halaman rumah kecilnya, sementara seorang wanita parubaya duduk di kursi roda, ibunya yang sakit. Adrian terdiam. Ada sesuatu yang menohok di hatinya. Lira bukan gadis biasa. Ia adalah malaikat kecil yang meski hidup dalam kesulitan, masih peduli pada orang lain. "Lira," panggil Adrian pelan. Lira terkejut melihat pria tampan dengan setelan jas mahal berdiri di depannya. "Anda CEO yang kemarin di rumah sakit?" "Namaku Adrian. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Kau menyelamatkan nyawaku." Lira tersipu, bingung harus menjawab apa. Itu tidak seberapa. Saya hanya kebetulan lewat." Namun Adrian tidak menganggapnya kebetulan. Ia menawarkan bantuan, membiayai pengobatan ibunya, membantu renovasi rumah, bahkan menawarkan pekerjaan untuk Lira di perusahaannya. Awalnya Lira menolak. "Saya tidak bisa menerima semua ini. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Tapi Adrian bersikeras. "Kalau begitu, anggap saja aku ingin berteman denganmu. Izinkan aku ada di sisimu." Hari-hari berikutnya, Adrian sering datang ke rumah Lira. Ia membantu membawa ibunya kontrol, membawakan makanan, bahkan ikut memperbaiki atap rumah bocor. Perlahan, Lira mulai melihat sisi lain Adrian, bukan hanya seorang CEO, tapi pria berhati hangat. Namun dunia mereka berbeda jauh. Lira hanya gadis miskin sementara Adrian adalah pewaris kerajaan bisnis. Gosip mulai beredar ketika mereka ketahuan makan bersama. Media menyorot. CEO muda Adrian Wiratama dekat dengan gadis misterius. Perasaan Adrian semakin kuat. Ia mengajak Lira jalan di taman kota. "Lira, aku ingin kau tahu. Aku jatuh cinta padamu. Maukan kau menjadi pendampingku?" Lira terdiam. Hatinya bergetar. Tapi ia menunduk, menahan air mata. "Adrian, kita berbeda. Saya hanya gadis miskin dengan ibu sakit. Saya tidak pantas untukmu." Adrian meraih tangannya. "Lira, yang aku cintai adalah hatimu, bukan hartamu. Aku tidak peduli apa kata orang." Namun Lira tetap menolak. Ia takut cintanya hanya akan membawa masalah terutama dengan keluarga Adrian yang kaya raya dan tentu tidak akan merestui. Ketakutan Lira benar adanya. Suatu hari, ayah Adrian, Tuan Wiratama, datang menemuinya. "Kalau kau mencintai Adrian, tinggalkan dia. Kau hanya akan jadi beban. Adrian calon penerus perusahaan. Dia butuh wanita selevelnya, bukan gadis kampung." Kata-kata itu menusuk hati Lira. Malam itu ia menangis. Meski mencintai Adrian, ia memilih menjauh. Ia berhenti bekerja di perusahaan Adrian, menghindari telepon dan pesan darinya. Adrian frustasi, mencari Lira kemana-mana. Hingga suatu hari, ia menemukan gadis itu menangis di depan rumah sakit. Ibunya masuk IGD karena penyakitnya kambuh. Tanpa pikir panjang, Adrian membayar semua biaya rumah sakit. Ia menggenggam tangan Lira erat. "Lira, berhenti lari. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi." Meski sempat ditentang keluarga, Adrian nekat membawa Lira ke hadapan publik. Di acara ulang tahun perusahaannya, di depan semua karyawan dan media, Adrian berlutut di hadapan Lira. "Di depan semua orang, aku hanya ingin satu hal. Menikahlah denganku, Lira." Kerumunan heboh. Lira menangis haru. Meski penuh rintangan, ia tidak bisa lagi membohongi hatinya. "Iya, aku mau." Pernikahan mereka digelar sederhana namun hangat. Meski keluarga besar Adrian awalnya menolak, lambat laun mereka luluh melihat ketulusan hati Lira dan bagaimana ia mendukung Adrian. Hidup Lira berubah total. Dari gadis miskin yang dulu harus bekerja keras demi ibunya, kini ia menjadi istri CEO yang dipuja banyak orang. Tapi yang paling membahagiakan, Adrian tidak pernah berhenti memperlakukannya dengan penuh cinta. Setiap pagi, Adrian menyiapkan sarapan untuk Lira. Setiap akhir pekan, ia mengajak Lira jalan-jalan ke luar negeri. Setiap hari, ia tidak pernah lupa memuji istrinya, bahkan saat Lira merasa dirinya biasa saja. "Bagiku, kau adalah hadiah terindah dari Tuhan," ucap Adrian suatu malam saat mereka duduk di balkon rumah mewah mereka. Lira tersenyum, menatap suaminya dengan mata berbinar. "Dan bagiku, kau adalah takdir terbaik yang pernah kutemui." Kisah mereka menjadi inspirasi banyak orang. Dari pertemuan tak terduga di malam hujan, lahirlah cinta yang tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga membuktikan bahwa ketulusan bisa menembus batas dunia yang berbeda.
Dan sejak hari itu, hidup Lira benar-benar berubah. Ia tidak lagi sendirian, tidak lagi menanggung derita, sebab kini ia dimanjakan tanpa henti oleh pria yang dulu tak sengaja ia selamatkan, sang CEO kaya Adrian Wiratama. Tamat.